Nah, cara paling bagus untuk saling memaafkan itu adalah kita nggak mungkin kan datang ke rumah masing-masing warga gitu, datang kunjungin rumah satu-satu, itu nggak mungkin. Makanya sebagian tempat itu mereka memilih bikin acara, biar kumpul bareng. Biar kumpul bareng, terus poinnya sebenarnya salaman bukan makan-makan, tapi makan-makan itu adalah, kalau makan-makan itu memang tradisi Islam. Jadi dalam Islam itu makan-makan dulu baru ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita bisa melangsungkan podcast yang kedua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan podcast yang kedua dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Aprianif LCMA. Assalamualaikum Pak Anif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Anif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Pak Anif selalu sehat. Amin amin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai ya Pak. Iya oke. Tema kali ini yaitu tentang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Oke, baik. Sebagai seorang muslim, untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, apa saja sih Pak yang harus kita siapkan agar ibadah kita bisa maksimal? Persiapan kita supaya ibadah kita maksimal di bulan Ramadan gitu. Iya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salamun ala nabil mustafa ma ba'du. Baik. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Sayyidus Suhur namanya, penghulu segala bulan. Jadi di dalam agama kita, agama Islam, itu ada waktu yang istimewa untuk ibadah. Ada tempat yang istimewa untuk ibadah. Makanya kalau dalam seminggu itu ada waktu yang istimewa, itu harinya hari Jumat. Nah, kalau waktu yang istimewa sepertiga malam. Kalau bulan yang istimewa, Sayyidus Suhur, itu adalah bulan Ramadan. Maka karena itu setiap orang dulu diajarkan oleh baginda Rasulullah, para sahabat juga diajarkan oleh baginda Rasul, bagaimana agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya kalau sudah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan begitu. Kenapa bulan Ramadan itu istimewa? Karena memang dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang dalam hadisnya Rasulullah pernah mengatakan, atakumur Ramadan sahrul mubarak. Dalam hadis yang lain, laqad ja'akum sahrul Ramadan sahrus siyam sahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan puasa, ya. Faradallahu alaikumus siyam, yang Allah wajibkan pada bulan itu puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Bulan Ramadan itu bulan yang dibukakan pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradus sayatin. Setan-setan pun dibelenggu pada bulan itu. Salah satu kemuliaan juga dalam hadisnya Rasulullah katakan, fihi lailatun khairum min alfisah. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka karena itu bulan Ramadan itu tuda'u fihil hasanat, dilipat gandakan di dalamnya pahala. Maka karena itu sangat berugilah orang yang kalau seandainya bisa bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak bisa menggunakan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya.
Makanya bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Jauh dari rahmat Allah, celakalah orang yang kalau dia dipertemukan dengan bulan Ramadan tapi dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah di dalamnya. Maka karena itu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin bagaimana caranya agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Setiap kita pasti berharap ketemu Ramadan, jangan sampai sudah Allah pertemukan tetapi kita tidak maksimal di dalamnya. Nah, apa saja langkah-langkah yang seperti Belin tanyakan tadi, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita maksimal di dalam bulan Ramadan? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi setidaknya minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan fisik. Ini penting. Fisik ini harus kita persiapkan, jaga kesehatan. Jangan sampai pas Ramadan datang kita sakit. Kita tidak bisa puasa di bulan itu, kita tidak bisa maksimal ibadah di bulan itu. Padahal kita pengen ketemu bulan itu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah fisik. Nah, bagaimana cara mempersiapkan fisik? Ini juga dulu sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana mempersiapkan agar fisik kita bisa maksimal nanti ketika Ramadan. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, puasa. Jadi Rasulullah itu menyuruh kita ya, untuk memperbanyak puasa sunnah. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Makanya dulu Sayyidina Anas pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana Rasulullah itu puasa di bulan Ramadan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, maknanya sama. Ya, ka'annahu yuftir walam yasum wa yasum walam yuftir. Rasulullah itu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu seperti seolah-olah orang yang selalu puasa tidak pernah berbuka. Dan dalam dikatakan juga beliau seolah-olah seperti orang yang selalu berbuka tapi nggak pernah puasa. Jadi Rasulullah itu banyak puasanya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Makanya dalam hadis Sayyidah Aisyah itu dikatakan, ra'aitu aksaru siyamu minhu fis Sya'ban, ma ra'aitu. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu lebih banyak puasa melebihi di bulan Sya'ban. Makanya ada sebagian ulama itu yang mereka merutinkan puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sayyidina Abdullah bin Umar itu beliau puasa Rajab itu 1 bulan, Sya'ban itu 1 bulan. Sayyidina Hasan Basri itu puasa Sya'ban, puasa Rajab itu 1 bulan full. Kita nggak mungkin, kalau kita nggak bisa seperti ulama, seperti mereka para sahabat, para tabi'in dalam mengikuti Rasul, nggak bisa puasa 1 bulan, ya minimal puasa untuk menjaga fisik kita, minimal ya Senin Kamis dirutinkan, atau paling tidak 3 hari dalam sebulan itu kita usahakan untuk puasa. Seperti pemanasan ya Pak, jadi biar nggak kaget pas bulan puasa. Nah benar, seperti pemanasan yang supaya nggak kaget pas puasa gitu. Jadi salah satu cara agar menyiapkan fisik itu selain olahraga ya tentu kita puasa, karena puasa adalah salah satu hal yang paling bagus untuk menjaga fisik kita agar bisa kuat gitu. Itu yang pertama. Jadi persiapan fisik. Fisik ini penting. Yang kedua, yang harus kita persiapkan itu adalah mental, rohani. Bagaimana mempersiapkan mental rohani? Yang pertama, kita bergembira dulu dengan kedatangan bulan Ramadan. Makanya dikatakan man farraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi mental itu harus diperhatikan ya sebelum masuk bulan Ramadan. Ruh, jiwa kita harus kita jaga. Selain itu, tentu kita mengoptimalkan ibadah-ibadah. Biar ruh kita itu gelora semangat pas Ramadan tuh dapat gitu. Kita ingin pas Ramadan nanti maksimal. Kita ingin pas Ramadan bisa 3 kali khatam, 4 kali khatam. Kita ingin pas Ramadan bisa selalu tahajud malam. Kita ingin pas Ramadan itu bisa banyak sedekah. Tapi itu tidak bisa kita dapatkan kalau seandainya tidak kita biasakan dari bulan Rajab dan Sya'ban ini. Iya, benar Pak. Nah, makanya ada sebagian thariqah ya, ada satariyah
itu mereka mengadakan istilahnya sholat 40 hari ya, selama bulan Sya'ban, Rajab Sya'ban. Biasanya dimulai 1 Rajab, berakhir 10 Sya'ban. Ada yang mulai 20 Rajab, berakhir 30 Sya'ban. Di mana mereka selama 40 hari itu berniat selalu dapat sholat berjamaah bersama imam, dapat takbiratul ihram yang pertama. Tujuannya apa? Agar mereka nanti terbiasa. Kalau sudah biasa, pas Ramadan bisa selalu sholat jamaah ke masjid, dapat takbiratul ihram imam yang pertama gitu. Jadi persiapkan ruh kita dengan ibadah, memperbanyak ibadah. Jadi kalau orang yang sudah biasa sholat 5 waktu ke masjid sebelum Ramadan, maka pas Ramadan dia enak sholat 5 waktu ke masjid. Orang yang sudah, kalau ingin nanti khatam 4 kali, 5 kali pas Ramadan, itu nggak bisa kita lakukan kalau seandainya kita nggak biasakan baca Al-Quran dari sekarang. Makanya kalau ingin khatam nanti banyak di Ramadan, maka dari sekarang tuh dilatih. Ya minimal ya kalau nggak banyak 2 kali khatam lah pas Sa'ban gitu. Nanti pas Ramadan pasti lebih lagi gitu kan. Nah, karena memang kita ingin maksimalkan bulan Ramadan itu sebaik-baiknya gitu kan. Coba bayangkan, ya, kita ini umat Nabi Muhammad tuh usianya pendek-pendek. Usia maksimal 60-70 tahun. Rasulullah katakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Nah, karena usia kita pendek-pendek, maka walaupun pendek kita harus banyak amal. Makanya Allah itu memberikan karunia-karunia yang luar biasa kepada kita umat Nabi Muhammad. Usia kita pendek-pendek tapi kita amalnya bisa banyak. Salat aja. Itu salat kita 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya sama seperti 50 kali. Belum lagi Allah kasih kepada kita bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan oleh Allah itu 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Amalan sunnah dianggap pahalanya sama seperti amalan wajib. Makanya orang berebut ingin dapat bulan Ramadan, apalagi di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairum min alfi sahrin, lebih baik dari 1000 bulan itu. Jadi agar kita maksimal di bulan Ramadan, maka yang kedua yang harus kita persiapkan itu adalah mental, ya, baik ruh jiwa kita dengan memperbanyak ibadah agar nanti terbiasa, ataupun kita harus menyenangkan diri kita dulu dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang ketiga, ini juga penting. Yang ketiga yang paling penting yang harus kita persiapkan sebelum bulan Ramadan itu adalah ilmu tentang Ramadan. Ilmu tentang puasa, ilmu tentang kewajiban puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan amal ibadah puasa. Itu penting kita pelajari. Jangan sampai kita udah capek-capek puasa ternyata pahalanya nggak ada. Rasulullah kan pernah katakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang nanti yang mereka puasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah, jadi minimal 3 ini kita persiapkan. Fisik ya dengan olahraga, kemudian dengan memperbanyak puasa, kedua mental kita persiapkan, ruh kita persiapkan dengan bergembira kehadiran bulan Ramadan, dengan memperbanyak ibadah biar nanti kita terbiasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga kita siapkan ilmu agar puasa kita tidak sia-sia gitu. Itu paling tidak. Sebenarnya masih banyak yang lain. Ya, Pak. Jadi teman-teman nih, kalau kita pengen Ramadannya maksimal, maka Pak Hanif memberikan tips, yaitu 3, kita mempersiapkan fisik, kemudian mempersiapkan mental, dan yang ketiga adalah mempersiapkan ilmu. Ya, benar. Ya, kemudian nih Pak, bagaimana menurut Bapak tentang tradisi munggahan dan nyekar? Munggahan dan nyekar. Iya. Biasanya kan menjelang Ramadan gitu. Baik, kita bahas dulu satu-satu. Baik. Munggahan itu sebenarnya ia adalah budaya Betawi, ya, bukan Betawi ada Sunda tepatnya. Munggahan itu lebih berasal dari kata unggah, itu bahasa Sunda. Unggah itu artinya naik itu poinnya adalah berarti bentar lagi bulan Ramadan gitu. Nah, biasanya itu dilakukan, acaranya adalah munggahan itu ngumpul bareng keluarga besar, kemudian makan bareng, terus doa bareng, salaman bareng. Tapi poin di situ itu salaman sebenarnya. Makanya munggahan ini, ya, ini sebenarnya suatu tradisi yang sangat bagus. Nah, dan dia merupakan salah satu persiapan
sebelum Ramadan. Nah, selain dari 3 tadi, kalau kita mau menambahkan yang di mental, itu salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan diri kita. Salah satu cara membersihkan diri itu kalau kita ke sesama manusia, kita selesaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau ada hutang piutang, kita bayar dulu sebelum Ramadan masuk. Jadi clear, pas masuk Ramadan selesai semuanya. Nah, cara paling bagus untuk saling memaafkan itu adalah kita nggak mungkin kan datang ke rumah masing-masing warga gitu, datang kunjungin rumah satu-satu, itu nggak mungkin. Makanya sebagian tempat itu mereka memilih bikin acara, biar kumpul bareng. Biar kumpul bareng, terus poinnya sebenarnya salaman bukan makan-makan, tapi makan-makan itu adalah kalau makan-makan itu memang tradisi Islam. Jadi dalam Islam itu makan-makan dulu baru ngaji. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya konsepnya adalah makan-makan dulu baru ngaji. Jadi kenyang dulu baru ngaji, jangan lapar ngaji, jangan. Jadi makan dulu baru ngaji. Nah, munggahan ini adalah sesuatu yang sangat bagus, ya, sangat bagus. Apalagi di Sunda ini sangat hidup sekali, banyak sekali acara-acara munggahan. Poinnya adalah ngumpul bareng, saling maaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan itu suatu budaya yang sangat bagus gitu. Jadi kalau ada nanti acara-acara munggahan, hadir. Jangan sampai nggak hadir. Kalaupun kita nggak puasa, kita lagi puasa atau enggak, hadir aja. Yang penting maaf-maafannya dapat. Itu munggahan. Lalu selain munggahan apa tadi? Nyekar. Nah, nyekar ini juga budaya Betawi, ya Sunda juga. Nah, ya di mana datang ke kuburan mendoakan, membersihkan kuburan. Tapi poinnya sebenarnya bukan hanya itu. Poinnya minta maaf juga. Jadi biasanya kalau kepada orang hidup kan kita minta maaf, kita datang kita minta maaf. Kalau sudah meninggal gimana cara minta maaf? Mendoakan. Nah, cara paling baik itu ya mendoakan terus minta maaf. Nah, kalau kuburannya dekat ya kita datangi. Kita bersihkan kuburannya, kita ziarah kubur, selesai ziarah kubur, kita bacain Fatihah, kita bacain Yasin untuk almarhum, selesai itu baru kita minta maaf. Umpamanya mak kita, nenek kita, mak sudah dibacain tuh Fatihah, sudah dibacain Yasin, sudah kita doakan, mak bentar lagi masuk bulan Ramadan ya mak ya, maafin salah-salah aneh ya mak ya kalau ada salah. Itu sebenarnya poinnya. Jadi nyekar itu bukan hanya ngumpul di kuburan, bukan, tapi lebih kepada ngumpul, minta maaf, bersihin kuburan, dan itu mendoakan. Itu juga sangat bagus. Nah, dan budaya-budaya begini tidak hanya ada di sini saja. Di Jawa ada namanya ruahan. Dulu dibawa oleh Warisongo Habaib. Berasalnya dari Yama, ruahan. Ruahan itu dari kata ruh sebenarnya. Kayak gabungan antara nyekar dan munggahan. Nah, itu namanya ruahan. Ngumpul bareng, tapi dekat kuburan. Nah, ngumpul bareng, makan bareng, berdoa bareng untuk yang meninggal. Setelah itu maaf-maafan. Nah, jadi hampir sama sebenarnya. Jadi setiap daerah budaya begini ini ada. Kalau di Padang ada namanya membarasian kuburan. Nanti ngumpul warga bareng-bareng, gotong royong, bersihkan kuburan, doa bersama, makan bersama, salam-salaman. Ini satu budaya yang sangat bagus sebenarnya. Jadi harus dilestarikan. Jadi nyekar, ruahan, munggahan, membarasian kuburan atau apalah namanya, tetap harus kita budayakan. Ini budaya yang sangat bagus yang ditinggalkan oleh generasi-generasi kita terdahulu. Lalu bagaimana nih Pak dengan adanya mandi kembang? Apakah itu budaya Islam dalam menyambut Ramadan yang baik atau bid'ah? Mandi kembang, mandi kembang sebelum bulan Ramadan. Jadi setiap daerah itu juga macam-macam. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau bisa pas Ramadan kita memasuki Ramadan itu kita udah benar-benar bersih secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir bisa jadi kita bersih jasad kita, tubuh kita dengan minta maaf kepada manusia, minta maaf kepada sesama gitu ya, minta maaf kepada yang meninggal. Nah, untuk membersihkan tubuh ya kita harus mandi, namanya mandi wajib. Nah,
mandi wajib inilah yang disebut dengan mandi kembang. Jadi poinnya sebenarnya mandi wajib, bukan kembangnya. Cuman biar agak wangi pas masuk Ramadan, di sebagian daerah itu ada masing-masing budayanya. Ya, kalau di Medan itu ada namanya mandi pangir. Jadi mandi itu tidak memakai sabun. Ya, zaman dulu itu nggak pakai sabun, tapi mereka pakai pandan wangi, serai, daun kalkausar, terus jeruk dan lain sebagainya. Itu dimasukin ke dalam air, bunga-bunga, terus mereka mandi dengan itu. Jadi setelah mandi wajib, mereka mandikan badannya dengan itu. Tujuannya biar wangi badannya. Jadi semakin seger gitu. Pas masuk Ramadan tuh seger, semangat. Poinnya itu sebenarnya. Nah, dan itu tidak hanya ada di Medan, ya, mandi pangir. Kemudian di Jawa ada namanya padusan. Nah, padusan sama, mandi dengan buah, dengan jeruk dan lain sebagainya. Di Padang namanya balimau. Nah, balimau. Tapi sekarang masalahnya adalah dulu orang memang mandi balimau atau mandi padusan itu di tempat-tempat yang airnya mengalir dan banyak. Makanya rata-rata zaman dulu orang mandi padusan atau balimau itu di sungai. Di sungai tempat pemandian atau di tempat-tempat pemandian gitu. Nah, kalau sekarang ya kalau nggak bisa sekarang kan lagi sudah banyak sumur, air sudah banyak. Jadi dengan begitu sebenarnya tidak perlu lagi untuk pergi mandi ke tempat-tempat pemandian. Kalau di sini pergi ke Anyer dan lain sebagainya nggak perlu. Kalaupun iya, kita harus jaga juga, jangan sampai kita pergi niatnya mandi taubat, membersihkan diri, malah tambah dosa. Apalagi mandinya bukan pergi sama mahram, bukan sama suami istri gitu, tapi sama pacar dan lain sebagainya. Nah, ini nggak dapat poinnya. Jadi poinnya itu adalah mandi taubat sebenarnya. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi kalau budaya mandi kembang sebelum Ramadan kita hidupkan, ya seperti mandi pangir, padusan atau balimau itu bagus, tapi nilainya bagus. Tapi kalau seandainya disalahgunakan, makanya Ketua MUI Sumbar, Buya Gus Rizal Gazahar, beliau ketika ditanya tentang balimau, apa jawaban beliau? Haram. Beliau mengharamkan balimau. Beliau mengharamkan mandi ke tempat pemandian pas sebelum Ramadan itu. Diharamkannya sebenarnya bukan karena balimau itu secara kegiatannya yang diharapkan, tetapi lebih kepada masing-masing kegiatan balimau itu. Ya, orang pergi balimau, orang pergi mandi perginya dengan pacar, nyari dosa, ke tempat pariwisata dan lain sebagainya. Ya jelas akhirnya menjadi haram. Tapi kalau poinnya adalah mandi wajib, kemudian membersihkan diri, pakai wangi-wangian biar lebih segar pas masuk Ramadan, itu sangat bagus sekali. Nah, jadi itu bagian dari salah satu cara mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Jadi tadi kita harus minta maaf kepada sesama manusia, kemudian kepada yang meninggal kita juga minta maaf, kemudian kita bersihkan diri kita, ya biar lebih segar, biar lebih wangi. Kita boleh pakai wangi-wangian, boleh kita pakai bunga-bunga, boleh pakai limau, boleh pakai pandan wangi atau apalah namanya. Selesai mandi wajib, maka kita sholat sunat taubat, perbanyak istighfar. Jadi kepada sesama manusia kita minta maaf, kepada Allah kita tentu minta ampun. Nah, kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, ya. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, maka insya Allah kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Jadi pesan saya sebenarnya, jangan samakan bulan Ramadan itu dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan itu berbeda. Jadi kita harus wanti-wanti, maksimalkan bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Maka maksimalkan semaksimal mungkin. Makanya ada budaya di daerah-daerah seperti di Arab sana, Mesir, Yaman itu ada daerah
Bahkan tidak hanya di Mesir, di Yaman, di sebagian kita di Indonesia juga banyak, di Aceh, di Minang, di Jawa juga. Itu ada istilah 11 bulan mencari, 1 bulan fokus ibadah. 11 bulan mencari, 1 bulan fokus ibadah. Jadi bulan Ramadan itu nggak kerja orang. Ada yang begitu. Ataupun kalaupun kerja paling cuma 1, 2 atau 3 jam. Makanya kalau pergi bulan Ramadan ketika dulu saya di Mesir, itu kalau ngurusin administrasi di bulan Ramadan tuh riweuh. Agak susah. Kenapa? Karena mereka buka kantor jam 9. Nanti jam 11 sudah pulang. Jadi kalau kita datang ke kantornya itu jam 11, ya kan? Saya udah bilang, bukroh, besok aja gitu. Jadi kita harus wanti-wanti. Jadi kenapa begitu? Karena memang mereka mempersiapkan diri untuk Ramadan sebaik-baik. Coba bayangkan, orang itu kalau ibadah di bulan Ramadan, kalau di Mesir aja umpamanya, itu tarawih mulai jam 8 berakhir jam 11. Jam 11 istirahat sebentar. Ada yang istirahat sambil baca Al-Quran, ada yang sambil berzikir, ada yang tidur. Nanti jam 1 mulai tahajud. Jam 1 mulai tahajud sampai jam setengah 4. Setengah 4 sahur sampai jam 4. Jam 4 sholat subuh. Selesai subuh mereka dengar pengajian baca Al-Quran sampai suruh. Jarang orang itu yang tidur sampai suruh. Di masjid sampai suruh. Selesai suruh, sholat 2 rakaat baru pulang. Pulang tidur. Nanti jam 8 bangun, duha. Setelah itu baru ngantor. Jam 11 balik lagi. Zuhur, sholat jamaah. Nanti dari zuhur ke asar istirahat. Nanti asar ke maghrib ibadah. Begitu orang di sana. Memang benar-benar dimaksimalkan semaksimal mungkin. Karena itu kalau seandainya ya mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini paling tidak sekitar 27 atau 26 hari lagi, maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Ramadan sebaik-baiknya. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban ini dan sampaikan kami di bulan Ramadan, berikan kami kesehatan di dalamnya, berikan kami keberkahan di dalamnya sehingga kami nanti bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Dan amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Pak Hanif, terima kasih atas obrolan kali ini. Itu jadi ngebayangin ya Pak, yang tadi Bapak ceritain di Mesir itu rasanya itu malu gitu. Malu orang-orang di sana luar biasa dalam memaksimalkan ibadah apalagi di bulan Ramadan gitu. Apalagi sedekahnya. Jadi kalau kita ke sana itu pas Ramadan itu nggak ada mahasiswa yang masak. Itu sahur sama buka itu kita bisa dapat 3 porsi 4 porsi ayam. Satu orang itu nggak ada orang di sana bersedekah itu ayamnya 1 porsi paha, nggak ada, minimal setengah. Jadi satu orang tuh bisa makan setengah ayam, 1 ayam. Jadi perbaikan gizi kalau bulan Ramadan. Tapi tidak hanya itu, belum nanti zakat ini itu. Jadi benar-benar ibadah. Ibadah orang kalau pas bulan Ramadan itu luar biasa. Mulai dari sedekahnya, mulai dari puasanya benar-benar dijaga, belum lagi zakatnya dan lain sebagainya. Jadi kalau pas bulan Ramadan itu kita ngaji-ngaji di masjid aja, itu disamperin kita sama orang orang Indonesia, naam, ngasih dikasih duit, itu biasa aja, dikasih duit $100, dikasih duit 100 pon, itu biasa aja. Nah, jadi pas Ramadan itu benar-benar hari yang kesempat tidak hanya secara kita bisa gunakan untuk ibadah, tapi memang berkahnya itu berasa ya untuk semua manusia, jadi kalau di Indonesia sekarang kan sudah mulai juga, sebagian masjid sudah nyediain takjil, itu orang berlomba-lomba untuk memberikan takjil dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya tidak hanya sekedar takjil biasa gitu. Iya, alhamdulillah saya teman-teman pada kesempatan kali ini kita sudah membicarakan tentang persiapan bulan Ramadan. Jadi tambah semangat ya, untuk mempersiapkan diri dalam beribadah di bulan Ramadan. Tadi saya mereview kembali ya apa yang sudah Pak Hanif sampaikan, bahwa dalam kita mempersiapkan Ramadan itu kita yang pertama itu harus mempersiapkan fisik, kemudian mental, dan yang ketiga adalah ilmu. Dan tadi juga kita ngebahas tentang bagaimana caranya kita mensucikan diri kita itu dengan meminta maaf kepada
teman, sesama saudara gitu. Jadi kalau Orang buat tua. teman-teman yang masih punya salah gitu, dari sekarang sudah mulai meminta maaf agar ketika bulan Ramadan datang kita sudah dalam keadaan yang suci. Kemudian adat istiadat nyekar ya Pak, itu juga bagus. Jadi minta maaf itu bukan hanya kepada yang hidup saja, jangan meninggal juga. Gitu. Iya, jadi itu kita juga harus mendoakan kepada yang meninggal. Dan terakhir mandi wajib. Mandi wajib. Sebanyak istighfar. Iya. Ya, terima kasih Pak Hanif atas waktunya. Siap. Terima kasih banyak. Saya senang sekali. Alhamdulillah diundang lagi sama BEM. Mudah-mudahan nanti podcast ini terus berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.